Kemudian antarkanlah mereka ke tempat yang aman baginya. Demikian itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui. Orang Islam di perang ini, umat Islam melawan. Ketika umat Islam melawan, ada yang menyerang umat Islam kemudian angkat tangan memohon ampun, menyerah. Kata Al-Quran, lindungi dia. Setelah kau lindungi dia, antarkan kepadanya tempat yang aman baginya. Subhanallah. Kurang kasih apa Islam ini? Dalam perang aja ada bentuk kasihnya. Kalau musuhmu mengaku menyerah, minta perlindungan, lindungi dan antarkan kepada tempat yang aman. Ini tidak akan Anda temukan di dalam Bible. Ajaran-ajaran begini nggak ada di Bible, nggak ada. Saya kira itu sementara. Silakan. Kayak gitu. Izin. Bang Faruk, saya coba moderatorkan biar kondusif ya. Oke. Nando, silakan ditanggapi apa yang disampaikan oleh Banda Zuma. Dan yang lain minta tolong untuk silent dulu. Anda boleh bersuara nanti setelah ada kesempatan. Silakan Nando. Kau ngancem-ngancem aja tau kau. Jadi maksudnya begini Fokus. nih. Nando, Anda sedang berbicara dengan Bang Zuma. Fokus. Sama Ripa pun taunya aku. Jadi maksudnya di sini halal seperti itu, darah itu halal gitu. Halal darah ininya yang mau diketahui dulu. Iya bang, dalam peperangan itu bang, kalau ada yang mengaku-ngaku masuk, menyusup ke pasukan kita nih, saya bertobat, saya ingin masuk dalam pasukanmu, masuk. Tapi ternyata dia masuk hanya untuk mencari informasi, lalu kemudian keluar dari pasukan dan menginformasikan kepada lawan tentang rahasia-rahasia yang ada dalam pasukan kita. Ya darahnya halal, namanya perang bang. Nah ini kan kondisi perang. Yang dimaksud di sini adalah kondisi perang. Bukan yang perangnya itu, yang lockout. Iya, itu kondisi. Itu kondisi genting, Bang. Kondisinya itu seperti itu, pengkhianat, Abang. Coba kalau ada pasukan Laskar Kristus lagi berjaga-jaga dalam keadaan genting, perang dengan orang Buddha misalnya. Tiba-tiba ada dari Buddha memohon untuk dilindungi, bertaubat dia, masuk pasukan Laskar Kristus. Habis itu masuk, dia geledah semua isi dalam, baru keluar. Habis keluar, datang membawa pasukan Buddha. Apa yang Laskar Kristus lakukan? Kasih pipi kanan, tampar pipi kiri gitu. Wah, mau juga aku suruh Kristen berbaris biar ku tampar satu-satu. Kok memang kayak gitu? Nggak ada. Al-Quran mengatakan wajaza'u sayyi'ati sayyi'ah mithluha. Balasan satu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tapi Al-Quran mengatakan apa? Faman afa wa aslaha fa ajruh 'ala Allah innahu la yuhibbuz zalimin. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadanya, maka pahalanya dari Allah. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Ini Al-Quran mengatakan. Lantas Allah mengatakan innamas sabilu 'alal ladzina yazlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum azabun alim. Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa mengindahkan kebenaran. Mereka itu mendapat siksa yang pedih. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Ya, mudah-mudahan ayatnya seperti itu. Dikatakan, tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, walaman sabara wa ghafar, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Ini tuntunan kami Al-Quran. Kalau masa perang, lain lagi ceritanya. Kalau masa damai, lain lagi ceritanya. Jadi jangan dicampur aduk. Itulah Islam, indahnya Islam itu di situ. Makanya belajar Quran dengan benar. Silakan. Silakan Nando. Belum dapat juga ini maksudnya nih. Halal darah kan begitu. Nando, izin. Bang Zuma sudah 2 kali menjawab. Apa yang tidak kau pahami? Sebentar. Yang nggak kau pahami itu begini. Sebentar. Apa yang tidak kau pahami dari penjelasan Bang Zuma? Kau tanyakan sekali lagi. Nanti setelah itu, begini. jangan kau ulangi lagi pertanyaan ini. Nanti kau jawab pertanyaan Bang Zuma. Bentar dulu.
Kami ini mendengar, kami belajar. Kami nggak mau di sini buang-buang waktu. Apa yang kami Sama lakukan di lah. sini iya makanya Bang Zuma sudah 2 kali menjelaskan. Bang Zuma akan jelaskan, tekankan sekali lagi. Kau ganti pertanyaanmu, lalu habis itu kau jawab pertanyaan Bang Zuma. Silakan Nando, sekali lagi. Silakan. Nggak ada pertanyaan lain. Nanya ini aja nya halal darah ini. Aku Oke, pikir baik. begini. Berarti kau belum aku pikir paham. begini. Nando. Dengar ya, Nando, Rifa. silakan. Aku pikir begini. Aku pikir begini dalam halalnya darah ini. Aku kan suka mendonorkan darah ke PMI. Nah, apakah Gini. selama ini Nando. darah itu haram gitu? Ya, Bang Zuma akan tekankan sekali lagi. Setelah itu kau menjawab pertanyaan Bang Zuma. Silakan Bang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kaidah di dalam Islam dikatakan begini. Dalam surah Al-Maidah ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Katabna ala bani Israel min ajli dzalik katabna ala bani Israel annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadi fil ard faka'annama qatalan nas jami'a wa man ahya'a faka'annama ahya'an nas jami'a. Barang siapa membunuh satu orang saja bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena orang ini berbuat kerusakan di bumi, maka kata Allah, dia seakan-akan telah membunuh seluruh umat manusia. Barang siapa memelihara kehidupan satu orang manusia saja, maka kata Allah, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan seluruh umat manusia. Di ajaran Kristen ini nggak ada. Kalau kita lihat dalam ajaran Kristen itu perintahnya membunuh. Itu antara perintah membunuh dengan dalih kasih itu 99 dibandingkan 0,1. Ajaran kasih itu cuma 2 ayat di Bible. Ajaran membunuh itu ada ribuan ayat perintah membunuh. Jangan kau biarkan bernapas. Bunuh. Bahkan di Bible itu ada tempat persembahan untuk mengorbankan anak-anak bayi. Tapi nggak usah kita ke sana, terlalu kejam nantinya. Saya kira saudara sudah paham di sini ya. Saya sudah menjawab. Mengizinkan saya bertanya satu pertanyaan. Silakan Bang. Oke. Apakah membunuh Yesus itu dosa atau justru sebaliknya menghapuskan dosa? Saya ulang, apakah membunuh anak Maria itu perbuatan dosa atau perbuatan menghapus dosa? Silakan. Oke, silakan Nando. Nando, Anda tadi mengatakan mau mu'alaf ya. Sebentar. Jadi Anda bukan memiliki sudah mengatakan ingin mu'alaf. Artinya dengan kesadaran Anda mengakui sebenarnya Islam agama yang benar. Hanya ada satu kekurangan dan hal yang tidak Anda mengerti. Dan itu sudah dijawab oleh Bang Zuma. Paham tidak paham, Bang Zuma bukanlah Tuhan. Dia tidak berhak memahamkan. Dia berhak memberikan penyampaian. Paham tidak paham itu kognitif Anda. Maka Bang Zuma berhak memverifikasi apa-apa pengetahuan Anda sehingga Anda mengatakan bahwa saya ingin jadi mu'alaf. Tolong dijawab pertanyaan Bang Zuma. Anda sudah paham kan pertanyaannya? Kali. Silakan. Jangan buru-buru Santai, kali kita kau santai. Rifa. Menggebu-gebu Kita santai. kali pun. Oh tidak, Iya, saya tidak. santai. Cuma yang Iya, merusak silakan suasana dijawab. tadi itu Silakan dijawab. Jembawai tadi. Jangan terlalu Terima buru-buru kasih, silakan galak. dijawab. Ini kan ibarat Rifa. Silakan dijawab. Rifa. Maaf saya tidak mau ngobrol di sini. Kita lagi nggak ngopi ya. Saya lagi diskusi. Kamu tahu Saya lagi Rifa? jadi moderator diskusi. Rifa. Silakan dalam dijawab. hal kita memilih dari legislatif, yudikatif, Izin, saya tidak ada eksekutif, urusan itu dengan ada fit legislatif. of properties-nya juga. Silakan dijawab pertanyaan Bang Zuma. Simple. Aku di sini bukan mau kalian tanya, kalian yang mau ditanya. Cemana kalian Saya di sini menyaksikan dengan mata kepala ada seorang bernama Banyak yang Nando nyaksikan- banyak yang mengatakan nyaksikan bahwa ini. dia adalah ingin masuk menjadi Islam. Artinya dengan kesadaran Banyak dia yang menemukan memual- kebenaran dalam Islam. Lalu ketika engkau ragu akan satu hal yang menjadi asbab kau belum juga bersyahadat, kau sudah bertanya, Bang Zuma sudah menyampaikan 3 kali cukup. Cukup 3 kali, nggak perlu bertele-tele. Bang Kau Zuma terlalu tak buru-buru. bisa memahamkan karena dia adalah manusia, hanya menyampaikan. Nabiku saja tak berhak mengislamkan. Dan untuk membuktikan bahwa kau bukan ular beludak,
serigala berbulu ayam. Kau jawab pertanyaan abangku. Silakan. Kalian yang perlu ditanya. Orang yang nolojin kok orang yang kelentek bodoh. Nando, kalau orang kayak kau hanya ingin menunjukkan macam mana aku pengikut Paulus, Takia Korintus, jangan di hadapanku sama Bang Zuma, Iya, kami udah tamat dengan tanda Justru karena tabiat kayak justru gini karena kami udah itu. tamat, Bang. Silakan Dinda. Aku pun udah Ini paham. saya sama Bang Zuma ini, spesialisasi kami ini menguliti serigala berbulu domba. Sebelum Iya, terserah cacing kau itu, lah. ya ular Iya. itu menampakkan Terserah kepalanya, kau lah. Yang kami pasti- udah tahu mana naga, mana ular, mana cacing. Ya, jadi jawab saja Nando. Umat Islam tidak butuh umat. Kami tidak pernah menjual Tuhan kami. Kalian mau jadi Islam silakan. Mau jadi Kristen penyembah mayat pun terserah. Mau jadi penyembah botol kecap pun urusan kalian. Kami Mindan di sini beramar ma'ruf nahi mungkar. Kau jawab pertanyaan abangku. Simple. Kita mau lanjut. Ini ada Zoro, ada Raja Goda, ada Haha. Banyak orang, bukan kau aja yang mau kami ladeni. Kami diutus untuk menguliti serigala berbulu domba. Silakan Nando jawab. Diam kau. Nggak jadi kau mu'alaf. Kau katanya mau mu'alaf. Apa alasan kau mau mu'alaf? Coba kau jawab dulu. Ya, harusnya sudah mualaf ini. Iya. Jangan Karena dulu kau dia sudah mengucap. tahu. Ini kau jelaskan dulu. Kau jelaskan dulu ini Rifa. Ini aku yang Abangku di pusing sini ini. yang akan jelaskan. Aku moderator. Mau, aduh, kau pun jadi Belum mentah kau nanti. diapa-apakan Ini, dah, Rifa. aduh. Izin, Abangku bertanya. Kau pun- Bentar Raja Goda. Aku di sini yang Abangku pusingnya bertanya. gini. Aku pusingnya Jawab di dulu. sini biar tahu kau Rifa apakah selama ini. Silakan Bang Zuma. Kau, Iya. kau udah Abang, dibilangin maksudnya ini apakah? Pertanyaan abang itu udah ku jawab. Izinkan saya ngomong ya. Kalau saya tahu muatan pesan yang ingin Anda sampaikan melalui pertanyaan ini. Gila. Anda ingin mengatakan Islam itu agama kejam, Islam itu agama radikal, Islam itu agama teroris. Itu pesan yang Anda ingin sampaikan. Saya tahu, saya ngerti. Orang Kristen itu licik, cerdik seperti buaya. Makanya saya katakan kepada saudara, kalau yang Anda harapkan itu ada di Islam, itu mustahil ada. Kenapa? Kristen menjajah pribumi selama 350 tahun. Kristen mewariskan gereja, mewariskan buku berupa Bible, mewariskan Tuhan bernama Yesus sang bintang timur, ya, yang adalah Lucifer itu, kepada pribumi sebagian yang telah berkhianat terhadap pribumi. Begitu umat Islam berhasil mengusir mereka, warisan mereka kami tidak ganggu. Ahli waris mereka di negara ini kami tidak ganggu. Ya itu fakta kan? Andai saja umat Islam itu adalah radikal seperti apa yang ada dalam benak saudara, habis gereja, habis pengkhianat, Juma galau. habis kakek nenek kalian dihabisi sama pahlawan. Tapi kan tidak, turunannya masih ada, kecuali kalian dari turunan PKI, ya kan? Atau kalian itu keturunan dari hasil zina, berzina dengan orang sehingga kalian lahir. Itu fakta. Itu fakta. Itu fakta. Itu fakta. Agama yang diwariskan penjajah itu agama yang Anda anut sekarang. Maka kalau Anda mengatakan bahwasanya Islam itu radikal, Islam itu adalah agama teroris, sudah kutunjukkan sama saudara dalil-dalil dalam kitab suci kami. Kalau ada yang melakukan bom, berarti keluar dari kaidah Islam. Muatan yang Anda bawa tentang hadis itu, silakan. Sekarang saya tanya sama saudara, ya, apakah membunuh Yesus itu dosa atau menghapus dosa? Susah kali Anda jawab. Susah. Aku bukan bidangku di situ. Gak mau apapun Bentar, abangku terpental. Sebentar, nanti Nando, suka-suka kau mau jadi Remes Islam pun apa? susahnya kalian menghadapi Alkitab itu. Sebentar dulu. Abangku sedang terpental. Bang, naik lagi bang. Kita tunggu abang dulu. Oke, kita sapa dulu. Kita mau sterilkan dulu. Saya mau sapa dulu. Dika. Kristen Islam. Kristen ya. Kristen. Standby. Haha, Kristen Islam. Islam, Bu. Islam. Haha, izin.
kita sudah masuk di ranah ring ya. Jadi izin untuk menurunkan Anda karena kita prioritaskan umat Kristiani. Ada saya dan Bang Zuma. Saya pikir Bang Zuma 1000 Kristiani pun sendiri biarlah beliau yang menjawab, oke? Izin saya turunkan biar kita kasih slot kepada umat Kristiani yang bertanya kepada Bang Zuma, oke? Oke, terima kasih. Abangku naik lagi. Abang dah. John Dri Fendi, Islam atau Kristen? John D. Fendri, Islam atau Kristen? John D. Fendri, Islam atau Kristen? Oke, saya hitung sampai 3 ya. Saya akan turunkan kalau Anda tak bersuara. Bang Raja Goda, Islam Kristen? Oke. Assalamualaikum Bang. Oke Bang, aman? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang izin adik abang dulu untuk ambil 2 slot ini untuk Kristen ya. Oke, teman-teman. Ya, ini ada 2 slot kosong karena di sini ada Bang Zuma, ya. Jadi siang ini kalian beruntung. Silahkan umat Kristiani naik. Tugas kalian bertanya dan bertanya. Andai kalian ingin menyatakan, ingin menjelaskan konsekuensinya, hak abangku bertanya kepada kalian. Karena kami bukan umat bodoh yang dibiarkan menerima pernyataan-pernyataan sesat. Tugas kami meluruskan kesesatan. Meluruskan dengan cara bertanya dan menyatakan. Yang 2 slot ini, Bang Faruk izin ya. Aku diberi kuasa Bang. Ya, silakan ini. 2 slot ini. Aku telah diberi kuasa oleh Bang Faruk. Jadi aku berkuasa di Komal ini ya. Karena Komal ini adalah Unirifa adalah Tuhan di Komal ini ya. Sih kan? Bukan Yesus saja. 2 ini slot untuk umat Kristiani. Jadi yang Muslim jangan naik dulu ya. Oke. Silakan dilanjut Bang Zuma. Saya coba untuk atur tamu yang naik. Silakan. Bang, silakan Bang. Sama Nando Bang. Ya, baik. Iya, jadi pesan yang ingin disampaikan oleh saudara Nando ini, Islam itu radikal, Islam itu agama kejam. Dia lupa kalau agamanya warisan penjajah. Penjajah itu menghabiskan jutaan manusia, menjadikan wanita-wanita jutaan menjadi janda, menjadikan anak-anak jutaan menjadi yatim piatu. Itu siapa? Kristen, menggunakan bendera negara Belanda. Itu Kristen pelakunya. Jadi nggak usah jual-jual ajaran manis-manis kayak Kristen ini. Kita sudah tahu Kristen itu adalah agama yang mengikuti ajaran Nabi Sang Pembinasa Keji dalam Matius 24 nomor 15. Kita udah paham itu. Ya, jadi wajar kalau saya balik bertanya karena Kristen itu hadir atas pembunuhan terhadap anak Maria di atas tiang salib. Ya kan, kalau tak ada itu Kristen tak ada. Maka pertanyaan saya, apakah membunuh Yesus di atas tiang salib itu menghapus dosa atau justru mengakibatkan dosa? Jawab. Kalau Anda tidak bisa menjawab ini, Anda nggak bisa mu'alaf. Silakan. Jadi gini cuma ya, dari awal kan aku udah bilang ya. Tidak kapasitas aku di situ. Itu kau nggak ngerti tuh. Kalaupun nanti aku orang bodoh ini menjawab, kau tuh nggak ngerti. Cuma aku mau menanggapin narasi. Sombong kali. Sombong kali bilangnya saya tidak mengerti. Pendetamu suruh sini biar ku tatar. Narasi kau ini yang mau imbangin dulu. Iya, silakan. Silakan. Dengar ya Juma, Kamu nggak berani bisa jawab pertanyaan saya kan? Kenapa? Karena kamu pengikut dan penyembah Lucifer. Silakan Anda jawab. Silakan. Jangan sombong. Jangan sombong, penyembah Lucifer. Jawab aja pertanyaan saya. Apakah membunuh anak Maria itu? Iya, silakan. Apakah itu mau timbang? Apakah membunuh Yesus itu menghasilkan penghapusan dosa atau justru mengakibatkan dosa? Sesuai dengan firman Elohim di dalam kitabnya orang Yahudi. Silakan. Ya, coba. Sebelum aku jawab, aku mau ngimbangin narasimu dulu ya. Lebay kali. Ini orang kalau memang tidak bisa diturunin aja. Ya, siap Komandan. Kalau sekali lagi aku kasih kau kesempatan kalau ya. enggak bisa jawab, si ular beludak ini tendang aja ke gereja biar colok pantat pendeta. Sekali lagi. Aku jawab. Silakan. Sebelum kau colok pantat pendeta,
Aku bilang aku Masa berkuasa kok di nggak Komar sih? ini, diberi Dia kuasa imbangin sama narasi. Bang Faruk. Kau mau menjawab atau mau menunjukkan, kau mau diimbangin mencolok narasi. pantat pendeta? Aku mau tanya dulu, kau mau menjawab atau mau mencolok pantat pendeta? Takut kau dengan kebenaran. Udah kau colok pantat pendeta, turun. Turun Justru kau. kamu itu yang tidak mau kebenaran. Karena pertanyaannya sederhana. Apakah membunuh Yesus itu? Sudah, kau ke gereja colok pantat pendeta. Habis Colok itu jilat pantat pendetamu tanganmu. ya. Ku bilang, ku kasih Bang Bima, kesempatan. saya minta maaf tadi kerasnya karena memang saya sakit hati dengan orang-orang seperti ini. Iya, Sakit hati iya. banget saya. Saya paham bang. Orang kayak begini nih itu penghujat penista. Kita udah paham dari nada suaranya saja, cara dia bertanya, cara dia mengeluarkan suara kita udah tahu. Dia ini Lucifer, setan, iblis. Nah, coba aku nanya Bang Jun. Maaf ya Dinda Faruk. Komalmu jadi komal perang jadinya. Siap, udah lanjutkan. Masya Allah. Kita lanjut. Silakan, ada lagi yang mau mencolok pantat pendeta, kalian buktikan kalau kalian naik ke sini ingin mencolok pantat pendeta atau ingin dapat ilmu. Silakan ya, aku kasih kalian kesempatan. Aku bilang aku diberi kuasa. Ahmad, Kristen atau Islam? Saya Kristen. Oke. Toro, Kristen atau Islam? Cepat-cepat, singkat-singkat, padat. Zoro ini ustadz kita. Oh, Toro. Toro yang mana orangnya? Saya kok nggak lihat. Toro GTR. Oh, nggak nampak. Silakan. Toro, Islam atau Kristen? Oke, baik. Sudah ada dua, kita lanjut saja. Nanti Toro kalau tak bersuara Bang Faruk, buang saja ya. Kita nggak butuh berhala. Kalau mau dia, Uni. Toro di sini nggak ada. Gambar Toro Ada, nggak ada di sini. di aku Di nampak. Bang Zuma ada Bang Enda. Ada Dinda, ada. Sudah muncul. Di sini nggak muncul ya. Ya kita nggak butuh berhala. Kalau mau berhala pergi ke gereja Katolik, nggak perlu kita. Oke, Ahmad silakan. Bertanya atau menyatakan, silakan. Saya mau bertanya. Kan di Islam kan Nabi Isa masih nanti nanti turun lagi gitu ya. Secara Nabi Isa itu di Islam manusia biasa kan. Pertanyaan saya, apakah ada manusia yang tidak mati sampai dari tahun 1 Masehi sampai sekarang? Itu pertanyaannya, apakah dia masih manusia nanti turun gitu? Oke, sudah? Ya. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quranul Karim diterangkan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 159 bahwasanya kelak Nabi Isa alaihissalam akan turun kembali dengan fisik yang sama. Gak ada masalah dengan itu. Nabi Isa akan diturunkan kembali oleh Allah, dan pada saat itulah kemudian seluruh ahli kitab, dalam hal ini keturunan Yakub, akan beriman kepada Nabi Isa. Wa im min ahlal kitabi illa la yu'minanna bihi qablal mauti. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab keturunan Yakub, bukan yang nyamar-nyamar, yang tidak beriman kepada Nabi Isa menjelang kematiannya. Artinya Nabi Isa akan turun dengan fisiknya. Kalau Anda tidak memahami Al-Quran, baca Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Malaikat berkata, wahai orang-orang Galilea, Yesus yang kau lihat terangkat ke surga, dia akan datang seperti dia naik ke surga. Kamu akan melihatnya datang sama seperti kau melihatnya naik ke langit. Berarti Yesus akan datang untuk yang kedua kalinya dengan jasadnya. Berarti di atas tidak mati dong. Tidak mati. Kenapa tidak mati? Karena di atas itu pakai hitungan Tuhan. Hitungan Tuhan sehari 1000 tahun bagi umat manusia. Jadi kalau misalnya usia Nabi Isa sekarang ini di hadapan Tuhan itu baru 2 hari, itu kecil. Nah kalau misalnya 5 hari, 500 tahun atau 5000 tahun ke depan baru kiamat, berarti usia Yesus di langit hanya berapa? Hanya 7 hari. Kecil itu bagi Allah, kecil. Coba Anda baca Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Yesus akan datang dengan jasadnya, hidup seperti manusia. Diterangkan malaikat di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Dan Anda baca Matius 24 nomor 27. Sebab kamu akan melihat aku datang dengan tanda seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Itu kedatangan Yesus yang kedua. Berarti Yesus hari ini masih hidup. Baca Mazmur 91 nomor 1 sampai nomor 16. Lengkap di situ. Dengan panjang umur aku akan kenyangkan engkau,
dan aku akan perlihatkan kepadamu pengkhianat, engkau menontonnya sendiri. Jelas itu. Aku akan memberikan rezeki kepadamu. Itu jelas. Sama seperti Al-Quran, diterangkan oleh Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 158. Barrafa'ahullahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Tetapi Allah mengangkat Isa ke hadiratnya, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah maha perkasa, Allah maha kuasa menghidupkan Nabi Isa alaihissalam. Perkasa dia. Tak ada masalah dengan itu. Silakan, pertanyaan yang lebih berat atau yang lebih sulit lagi, silakan. Ya maksudnya kan dari versi Al-Quran, bukannya dari Alkitab gitu. Kalau yang di Alkitab itu nggak usah ini kan, kita udah sebagai orang Kristen kita udah meyakini itu. Iya. Saya mau tanya. Oke. Sabar. Islam. Apakah Anda meyakini di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11 tadi, dia akan datang dengan jasadnya, berarti dia hidup di atas? Ya kalau Alkitab itu udah saya pasti yakini. Berarti Al-Quran sudah menjawab. Islam. Al-Quran juga sudah menjawab, barrafa'ahullahu ilaihi. Terangkat dan turunnya kemudian semua orang-orang, semua yang ada ahli kitab itu akan beriman kepadanya untuk kedatangan yang kedua. Bukan itu. Pertanyaannya kan dia apakah dia sebagai manusia gitu. Oh jelas dia manusia. Dia nggak pernah berubah menjadi ayam atau sapi. Dia tetap manusia. Ibrani 18 nomor 3. Yesus kemarin, sekarang maupun yang akan datang selama-lamanya tidak akan pernah berubah. Tanya dia itu Isa itu. Enggak, masalahnya Anda bertanya kepada apologet yang menguasai Bible. Saya adalah guru para pendeta. Jadi kalau Anda bertanya kepada saya kasih dari Al-Quran, saya kasih juga dari Bible, kan gitu. Itu Isa Tapi loh. masih ngambil dari situ. Isa. Ya karena Anda adalah pengiman kitab itu, makanya ku ajarin, ku sampaikan samamu. Berarti kamu itu mengambil jawaban dari kitab suci kami kan? Saya mengajarkan ente supaya ente paham. Al-Quran saya sudah sajikan, Bible juga saya sudah sajikan. Kurang apa? Kurang apa lagi? Kalau saya masih Kristen, apa saja isinya itu tetap saya yakin tanpa kamu kasih tahu. Saya yang tanya tentang Al-Quran kamu. Saya ini seorang guru, jadi ketika saya ditanya, murid-murid saya mencatat di bawah. Oh ternyata dijawab di dalam Al-Quran seperti ini, di dalam Bible juga ada seperti ini. Saya yakin murid-murid saya di bawah mencatat. Ternyata Yesus naik dengan dagingnya, turun untuk kedua kalinya dengan dagingnya. Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Kan begitu. Kamu jangan beralaskan murid-murid kamu. Yang bertanya saya, bukan murid kamu. Ya sesuka saya dong. Saya punya hak menjawab. Kamu kan nggak bisa menjawab dari Al-Quran kamu kan? Apakah Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Farouk. Assalamualaikum warahmatullahi. Bang Zuma di report lagi. Nggak bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kena report lagi beliau kena report Cuma lagi. kena banet dari TikTok, itulah guru kalian, bicaranya nggak bagus. Hai, diam kau. Pendidikan. Tunggu dulu Bang Faruk. Tunggu Bang Zuma dulu. Iya, siap. Aku sambil makan Bang Faruk, maaf ya. Siap, Kak. Ini. Maka benar kata Al-Quranul Karim, kaum kafir, kaum Kristen itu pendusta, menyombongkan diri dengan kedustaannya. Celakalah kalian dunia dan akhirat kalau kalian tidak kembali kepada ajaran tauhid ini. Wallahi. Masuk. Jadi supaya diskusinya lancar ya, Bang Ahmad, di saat Bang Ahmad diskusi sama Gunda, sama Bang Zuma, yang lainnya diam, saudara-saudaraku ya. Saudara teman-teman kita yang Kristen juga diam ya. Nanti setelah selesai dialognya baru bisa menanggapi. Jika diminta untuk menanggapi atau dialihkan diskusinya dari Bang Ahmad misalkan ke Bang Toro GTR. Oke, ahlan wa sahlan kembali Gurunda Bang Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi Gurunda. Silakan Abangku. Oke. Jadi saya sudah menjawab, Al-Quran sudah saya sajikan, tapi kemudian Anda mengatakan saya tidak menjawab. Bukan saya tidak menjawab, Anda itu kemudian gergetan karena saya paham Bible. Di Biblemu mengatakan Yesus terangkat ke langit dan akan turun bersama seperti dia terangkat ke langit. Kurang apa lagi coba? Al-Quran sudah kusajikan, kitabmu sudah kusajikan.
Kamu Enggak, meradang maksudnya dengan itu. jawaban kalian kan bilang kalau Alkitab itu sudah dipalsukan. Tapi kalian selalu mengangkat jawaban dari situ. Kan kalian Di mana saya mengatakan Bible itu dipalsukan? Bibelmu itu asli, asli surat kabar. Gimana sih? Hei, di mana pernah ada narasi saya mengatakan Bible itu palsu? Nggak ada. Saya katakan Bible itu asli, Ini aja asli lah. catatan dari wartawan. Masih kurang. kalau misalnya Kak, Woi, kalau Kristen misalnya kamu Indonesia, memang saya pernah bilang katakan itu palsu, Bibelmu itu asli, bukan palsu, Oke, tapi gini. terjemahan Gini dari aja. surat kabar yang ditulis oleh wartawan-wartawan yang tidak jelas. Paham? Mau kuulang lagi? Ya, gini. Kalau memang, Mau kuulang lagi? kalau memang kau Sebagai benar-benar surat bilang- kabar, dengar. Sebagai Tunggu surat dulu, kabar, dengar. Kamu- Sebagai kamu ini surat udah kabar, profesional pasti loh. ada informasi ilmiah di dalamnya. Di surat kabar itu ada cerpen, ya, ada karya ilmiah, ada berita yang sebenarnya yang diceritakan. Tapi kedudukan dari berita itu hanya surat kabar saja, bukan firman Tuhan. Ngerti sampai situ? Jadi kitabmu itu bukan firman Allah, bukan sabda Nabi, tetapi adalah hasil penelitian wartawan-wartawan lepas yang bukan murid Yesus. Sampai sini paham? Paham dong? Oke. Ah, paham itu, ya. Saya sebagai Jadi orang bukan pendidikan firman Tuhan kasih tapi kamu surat kabar. ngoceh gitu ya. Jadi penonton bisa lihat mulut siapa memang gak berpendidikan gitu kan. Soalnya kan kita ada Terserah waktu gitu. Anda, kalau Anda berpendidikan Iya, tidak mungkin oke. Anda menjadi Kristen, itu aja poinnya. Iya, oke. Jadi Orang berpendidikan menyembah manusia. gini aja lah. Ya, saya sudah selesai lah gitu. Karena memang udah tahu karakter kamu menjawab itu seperti apa kan. Hanya apa? Terakhirnya ujung-ujungnya ke penghinaan. Bilang Al-Quran itu bilang Alkitab Anda itu menuduh begini. saya tadi barusan, orang semua dengarkan, Bang Suma dituduh mengatakan Bible itu palsu. Saya katakan Bible itu asli, asli surat kabar. Ya. La haula wala Iya. quwata illa billah. Gimana orang ini? Dari situ aja kan kamu punya kelihatan pikiran kamu. Kelihatan apanya? Coba Anda periksa. Lukas 1, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Apa yang dikatakan di sana? Aku melakukan penyelidikan, aku menyusun berita-berita, Oke, waktu peristiwa-peristiwa. Oke. Ah, Ya, oke. oke, jelas itu kan? Ah, nangis saja kalau nggak mau menerima kebenaran, nangis, ambil tisu. Gini, nggak usah framing nangis-nangis gitu. Loh, Ya, lalu gini. apa? Dari cara kamu aja bilang kitab orang itu Ya, sudah Bang Ahmad. Jadi kalau Bang Faruk, Bang Anda itu memahami memang. Jadi karena Bang Faruk pernah di Kristen dulu, ya di Kristen dulu pernah. Jadi memang begitulah. Ya di saat jangankan cacian dan makian, di saat kebenaran disampaikan kepada kami, waktu saya dulu di Kristen Bang Anda ya, hati saya pun sakit dulu. Sakit hati saya. Meskipun saya tahu, akal saya memahami memang kebenaran yang disampaikan oleh teman sediskusi saya ini kebenaran, tapi hati saya sakit gitu loh. Jadi apapun kebenaran yang kita sampaikan, mereka menghadapi hujatan. Mereka menghadapi hujatan itu lebih pedih, lebih tajam daripada sebilah pisau. gini, Aku paham itu Bang Faruk, Ahmad. gini Tidak Faruk. usah lanjutkan lagi Bang Ahmad ya, cukup Bang Ahmad ya. Gini Faruk. Kamu bilang kebenaran, tapi dia tadi cuma Sudah. kitab. Kamu bilang itu kebenaran, berarti kebenaran Alkitab. Sudah Bang, Iya kan? sudah Bang, sudah nggak perlu dijelaskan lagi. Oke, selanjutnya ini Gurunda mau bertanya ke Bang Ahmadnya atau gimana ini Gurunda? Sudah nangis duluan, bagaimana Dinda mau ditanya? Aku bertanya aja. Kamu itu udah tukang sering nangis. Diam dulu, Dan nangis duluan, Udah dikenal ngapain orang ditanya? kamu jangan begitu ngomong. Iya, kamu naik di Bilang sini satu cuman badan aja kamu 76 merepet, meraju, untuk apa? Dari tadi mulutmu yang nggak bisa berhenti. Lah kan Ya. saya ditanya kan? Iya, iya. Oke, selamat siang Bang Toro GTR. Bang Toro. Abangku Bang Toro. Bang Faruk, Siap. Romo izin narsis ya di atas ya. Tafadhol, Romo, tafadhol. Bang Toro GTR.
Mana murid-murid Bang Zuma ini? Pergi colok pantat pendeta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam Bang Faruk. warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, pagi-pagi udah terbakar nih ya. Aku nyimak aja lah. Ya,